bicara tentang jalan keluar, pasti sesungguhnya itu ngomongin tentang masalah, ya, ngomongin tentang persoalan. Nah, kalau saya boleh tanya kepada kita mungkin jadi filsuf sejenak ya. Sebenarnya masalah terbesar apa sih yang ada di dunia ini? Kalau kita boleh tebak, silahkan dari anak SMA dulu. Masalah terbesar apa yang ada di dunia ini? Saya nggak berkata menurut kalian. Kalau menurut kalian berarti jawaban kalian semuanya pasti oke. Masalah terbesar apa yang ada di dunia ini? Yuk. Pertanyaan pertama. Ada yang mau menjawab? Salah nggak apa-apa, nggak dihukum. Nilainya nggak jelek. Persoalan terbesar apa yang ada di dunia ini? Halo? Hai? Yopi, apa persoalan terbesar yang ada di dunia ini? Yes, betul sekali. Jadi masalah terbesar yang ada di dunia ini yang tidak ada seorang pun sanggup untuk menyelesaikannya adalah apa? Dosa. Pertanyaan kedua. Sekarang bicara tentang tadi dunia, sekarang gereja. Masalah terbesar apa sih yang ada di dalam gereja? Sehingga kita perlu mencari jalan keluarnya. Kalau masalah terbesar yang ada di dunia, dosa, jalan keluarnya adalah Tuhan Yesus. Betul? Nah, sekarang masalah terbesar apa yang ada di dalam gereja? Silakan yang mau menjawab. Salah nggak apa-apa. Pak Andrian mau jawab. Madam Yosefin. Apa kira-kira masalah terbesar yang dihadapi oleh gereja atau yang ada di dalam gereja, teman-teman? Enggak ada ya? Yeay. John Stott dalam bukunya Radical Discipleship mengatakan masalah terbesar yang dihadapi gereja adalah sebuah pertumbuhan tanpa kedalaman. Jadi gereja bertumbuh tetapi tidak mengakar. Ya. Bayangkan kalau pohon bertumbuh lebat, gak ada akarnya, apa yang terjadi? Tumbang, betul. Ini yang sedang dialami oleh gereja. Makanya tidak heran kalau gereja-gereja di luar negeri itu banyak yang tutup. Ya. Gereja jadi diskotik, gereja jadi apa? Bar. Ini apa sebenarnya masalahnya? Pertumbuhan tanpa kedalaman. Ada masanya gereja bertumbuh dengan begitu pesat, tetapi orang-orang di dalamnya tidak mengakar dalam. Ya. Orang-orang di dalamnya tidak mengalami pertumbuhan ke dalam. Makanya hanya kelihatan luarnya saja tampaknya bertumbuh, tetapi sesungguhnya keropos. Nah, rekan-rekan belajar dari sejarah-sejarah atau fenomena yang muncul di dalam gereja-gereja yang kita temui. Kita perlu aware hal ini. Kita perlu waspada. Jangan-jangan kita yang ada di tempat ini yang mengaku diri kita Kristen, kelihatan saja nih kita bertumbuh begitu. Kelihatan saja nih kita datang ke gereja melayani begitu. Kelihatan saja nih kita nyanyi haleluya puji Tuhan dengan semangat seolah-olah kelihatan rohani begitu kan. Tetapi sesungguhnya kita keropos begitu. Sesungguhnya kita keropos. Ya, kita nggak berakar, kita nggak bertumbuh ke dalam, ya. Maka tidak heran rekan-rekan coba yang dari daerah perhatikan,
kita akan jumpai teman-teman kita yang dulu rajin pelayanan, terus akhirnya nggak ke gereja. Dulu rajin pelayanan, kok hamil ya sama saudara sepupu kita. Kok menikah ya dengan orang yang tidak percaya. Pernah tahu hal ini? Tahu kan? Ini kondisi yang sungguh menyedihkan sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan kita, begitu. Nah, maka kita hari ini akan belajar sama-sama solusinya apa sih? Ketika kita melihat sebuah pertumbuhan tanpa kedalaman, atau jalan keluarnya apa yang perlu kita lakukan nih? Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, anak-anak muda SMA di tempat ini, apa sih yang harus kita lakukan? Sehingga kita bukan hanya kelihatan saja celebrate atau kelihatan wah di luar, tetapi dalamannya kosong begitu. Ini yang perlu kita perhatikan bersama, sehingga kita di tempat ini akan komit sama-sama bagaimana caranya supaya kita sebagai komunitas gereja di tempat ini kelihatan bertumbuh dengan lebat, bukan hanya di luar, penampakan luar, tetapi juga di dalam, ya, tetapi juga mengakar begitu. Ini yang akan kita sama-sama pelajari. Nah, rekan-rekan yang terkasih, siapa gerangan yang dapat menggantikan Musa yang hebat itu? Kalau kita baca, dengarkan tadi ya, Musa itu hebat sekali loh, dia sebagai seorang pemimpin. Siapa yang bisa menggantikan dia jadi pemimpin yang ngatur, memutuskan segala perkara A, B, C, dan D. Kamu ini harus itu dan lain sebagainya. Tidak ada. Orang-orang mencari Musa sebagai pengambil keputusan. Hebat Musa itu. Mereka bahkan rela antri, dikatakan dari pagi sampai petang, demi meminta Musa menangani perselisihan di antara mereka. Ya. Nah, keterangan dari pagi sampai petang, boleh dimunculkan, tidak hanya menunjukkan bagaimana sibuknya Musa. Dari pagi sampai petang artinya sibuk banget Musa itu. Dari pagi sampai petang, ya. Bukan hanya menunjukkan bahwa Musa itu sibuk, tetapi sesungguhnya keterangan waktu ini menunjukkan ada 3 hal, yaitu masalah di balik kepemimpinan Musa. Apa masalah di balik kepemimpinan Musa? Yaitu pemimpin merasa tak tergantikan, sehingga semuanya dikerjakan oleh dia. Dia yang handle, dia yang atur, dia yang melakukan semuanya. Bahaya ini kalau terjadi di dalam gereja. Terus yang kedua, anggota tim yang merasa tidak mampu membereskan masalah. Kamu itu masih cupu, belum bisa. Ya, gak usah kamu terlibat pelayan dulu, nanti kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, ini anggota tim yang merasa tidak mampu membereskan masalah. Jadi yang terjadi adalah segala-galanya pemimpin yang beresin. Dan yang ketiga, masalah yang ketiga, kalau semua harus pemimpin, ya kan? Terus mesti ngantri panjang-panjang begitu, maka akan terjadi kelelahan yang tidak terhindarkan. Ya, Bapak Ibu, kelelahan yang tidak bisa terhindarkan karena apapun dikerjakan oleh pemimpin. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan kitab Keluaran itu sebenarnya adalah alarm yang membuat kita terjaga. Jadi kalau kita membaca kitab Keluaran itu banyak sekali hal yang baik yang menjadi value untuk kita pahami di dalam kehidupan kita. Maka saya katakan kitab Keluaran adalah sebuah alarm yang membuat kita terjaga. Ya. Nah, kitab Keluaran bukan buku tentang bagaimana terlepas dari belenggu, bukan, ya. Mereka keluar dari tanah Mesir, terus solusinya apa, begitu bukan. Kitab Keluaran juga bukan buku tentang bagaimana bertahan di padang pasir,
cara bertahan di padang pasir kayak apa sih? Yuk kita baca kitab Keluaran. Enggak itu isinya, ya. Kitab Keluaran adalah buku tentang siapa Allah dan apa yang Allah kehendaki dari umatnya. Jadi kalau kita membaca kitab Keluaran, kita akan tahu dan mengenal secara lebih dalam siapa Allah dan Allah menghendaki apa di dalam kehidupan kita. Dan kitab Keluaran juga bicara tentang buku yang mengarahkan untuk memperhatikan hal-hal mendasar dalam kehidupan bersama dengan Allah. Maka tidak heran kalau di dalam kitab Keluaran itu ada 10 hukum yang tadi kita baca. Hafal semua? 10 hukum? Hafal ya? Jangan ada padamu Allah lain dan lain sebagainya. Itu adalah pedoman dasar untuk hidup bersama dengan Allah. Nah, rekan-rekan yang terkasih, kalau saya mau katakan kepada kita, hal-hal mendasar itu bahkan dapat ditemukan dalam sebuah perjalanan panjang di padang gurun yang tandus. Kalau kita memperhatikan Keluaran 18 tadi yang kita baca, ini adalah bagian yang membahas kepemimpinan dengan sangat baik. Ya, gereja membutuhkan konsep kepemimpinan dengan baik, sehingga pertumbuhan yang nampak besar itu diikuti juga dengan pertumbuhan ke dalam atau mengakar begitu. Dan merupakan bagian dari perjanjian lama yang mengisi hal penting tentang pemuridan yang sedang kita bahas hari-hari ini. Bagian ini membawa kita masuk ke dalam ruangan penting seorang pemimpin. Kita menyaksikan momen yang sangat menentukan dalam kepemimpinan Musa. Dan teks ini secara khusus bicara tentang Musa berjumpa dengan siapa? Ayo tadi yang dengerin. Mertuanya. Siapa nama mertua Musa? Yang keras? Mertua Musa namanya siapa? Siapa? Yitro. Ya, mertua Musa namanya Yitro. Nah, kita akan bahas 3 masalah penting ini. Yang pertama, pemimpin merasa tidak tergantikan. Ayat 13 sampai yang ke-14. Rekan-rekan, pemimpin yang merasa tidak tergantikan itu berbahaya. Mereka menjadi penghambat. Ya, mereka menjadi penghambat. Orang-orang berkumpul di sekitar Musa dari pagi sampai petang, menunggunya untuk mengadili sengketa di antara mereka. Alkitab memang tidak mencatat sesungguhnya ada sengketa apa sih, sehingga mereka harus ngantri berkumpul di tempat itu. Namun bila kita melihat pasal sebelumnya yang mencatat kemenangan besar bangsa Israel atas orang Amalek, bisa jadi salah satu yang menjadi sumber perselisihan adalah masalah pembagian harta rampasan. Jadi ketika mereka berperang dengan orang Amalek, kan itu banyak sekali harta rampasan yang bisa mereka ambil begitu. Nah, mereka pada konflik gara-gara pembagian masalah harta rampasan ini. Kalau di sini kita melihat kasus ini, maka kadang-kadang berkat Tuhan dapat menjadi bahan pertikaian bila umat Tuhan memiliki hati yang duniawi. Ya, hati-hati. Kita mengharapkan berkat Tuhan itu baik, tetapi ini merupakan sumber konflik ketika kita tidak dewasa secara rohani. Ya, maka yang terjadi adalah pertikaian di antara kita. Nah, dari pagi sampai petang Musa mengadili berbagai kasus pertikaian. Ia merasa kehadirannya tidak tergantikan. Tidak ada orang lain yang dapat menangani hal-hal semacam ini sebaik Musa. Niat baik membuatnya berpikir demikian. Ini bahaya, ya.
pemimpin merasa tidak tergantikan. Yang masalah kedua, anggota tim atau umat yang merasa tidak mampu menyelesaikan masalah mereka. Rekan-rekan melihat situasi yang tidak sehat ini, Yitro mengajukan suatu pertanyaan untuk mendorong Musa berpikir lebih jauh. Jadi hari-hari ketemu dengan Musa, Yitro itu melihat dari pagi sampai petang, dia duduk menyelesaikan perkara satu-satu, tidak selesai-selesai, silih berganti, besok ngulang lagi seperti itu. Kan capek ya lihatnya, kita yang lihat aja capek, apalagi yang melakukan begitu loh. Nah, melihat situasi seperti ini, Yitro mengajukan sebuah pertanyaan untuk mendorong Musa berpikir, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Atau kalau saya boleh katakan, ketika kita di dalam sebuah komunitas gereja mungkin pertanyaan ini bisa ditanyakan kepada saya atau Pak Apin. Apakah ini yang kamu lakukan setiap hari? Kamu semua yang membereskan urusan gereja begitu kan? Kamu yang main musik, kamu yang singer, kamu yang liturgos, kamu juga yang khotbah, begitu kan istilahnya begitu. Apakah ini yang kamu lakukan? Tetapi pertanyaan itu tidak mendapatkan respon yang benar dari Musa, karena Musa salah menangkap pertanyaan dari Yitro. Jawaban Musa seperti ini, apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku. Musa tidak memperhatikan bahwa yang ditanyakan mertuanya adalah, mengapa engkau seorang diri saja melakukannya? Mengapa engkau one man show? Menjadi pelaku tunggal di dalam mengerjakan seluruh pekerjaan ini. Itu loh yang dipertanyakan Yitro kepada Musa. Pada intinya Yitro bertanya, mengapa kamu tidak memuridkan? Mengapa kamu tidak melatih, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang lain untuk terlibat? Ya. Mengapa kamu tidak memberdayakan orang lain? Bukankah kamu sebenarnya bisa mengangkat dan memberdayakan rekan-rekan pemimpin, lalu menyerahkan pekerjaan itu kepada mereka? Semakin banyak orang yang dipercayakan untuk terlibat di dalam sebuah pelayanan, bukankah pekerjaan itu akan semakin ringan, bukan? Betul? Bukankah yang bisa dikerjakan makin banyak? Semua bisa terlibat melakukan ABCD. Masalah-masalah yang ada di dalam gereja bisa teratasi dengan baik. Jadi kalau kita mendapati ada sesuatu yang kurang, kenapa ini kurang? Artinya kita kurang melibatkan orang lain. Pemain musiknya kurang. Tidak ada pemain musik. Artinya kita perlu melatih dong orang lain untuk belajar main musik dan melibatkan mereka, betul? Bukan hanya melatih, tetapi kita juga bisa melibatkan orang di luar kita dengan pergumulan yang ada, begitu. Ya, ini yang seharusnya kita pikirkan di dalam komunitas kita. Dan bagi anak-anakku SMA, yuk, kalian punya talenta-talenta yang nanti pun akan dilibatkan semua, ya, di dalam pekerjaan besar yang sedang dipikirkan oleh gereja dan akan dilakukan oleh gereja, ya. Kalian akan dilibatkan. Kalau mungkin ada di antara kita yang tidak bisa main musik atau suaranya kurang bagus, jangan salah. Anda bisa belajar firman Tuhan dan menjadi mentor untuk memahamkan firman Tuhan kepada teman-teman yang lain, betul? Dan ada begitu banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan di dalam gereja kita. Maka penting untuk kita melibatkan orang lain, memberdayakan orang lain. Nah,
Rekan-rekan yang terkasih, gereja tidak berkembang salah satunya karena tidak pernah melibatkan orang lain. Semua dilakukan sendiri, semua dihandle sendiri, sehingga tidak ada regenerasi di dalamnya. Nah, gereja kita mengambil sebuah tema multiplying authentic disciple. Itu tujuannya adalah semua kita harus dimuridkan dan memuridkan. Semua kita harus melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan ini dan melibatkan orang lain untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan ini. Salah satu yang bisa kita lakukan apa? Setiap minggu bisa nggak kita mengajak orang lain untuk datang ke gereja kita? Ada salah satu tugas yang bisa kita lakukan, yang itu pasti setiap kita bertanggung jawab untuk membawa satu jiwa ke gereja setiap hari Minggu. Coba itu pikirkan, kalau kita punya teman di sekitar kita, ajak mereka datang. Hari Minggu ada ibadah loh di Kalam Kudus, datang yuk sama saya. Betul? Itu kan bisa kita lakukan. Kita melibatkan mereka, kita ngajak mereka. Itu merupakan bagian yang bisa kita kerjakan. Gak harus kita membutuhkan energi yang besar atau mengeluarkan uang yang besar, karena Anda punya handphone, Anda bisa telepon, Anda chatting, betul? Untuk mengajak orang lain datang ke tempat ini beribadah. Sharekan tentang flyer gereja, ada kegiatan gereja apa, itu hal yang sangat simpel dan sederhana yang bisa kita lakukan. Artinya, kita sedang memberdayakan diri kita untuk menjadi bagian di dalam pelayanan yang ada di gereja kita. Begitu. Nah, rekan-rekan, jika para hamba Tuhan dan pemimpin itu artinya pengurus gereja, ya kan? Pemimpin itu artinya yang ngajar sekolah-sekolah minggu, yang ngajar Sabtu ceria, ya, yang ngajar youth grow, apa Pak namanya? Growing community, begitu ya. Pemimpin itu artinya yang ngelit apa? Musik. Pemimpin adalah yang biasa WL, itu juga pemimpin, begitu loh, ya. Kalau hamba Tuhan dan pemimpin tidak memuridkan anggotanya, artinya kamu sebagai seorang liturgos wajib dong untuk meregenerasi atau menyiapkan orang yang punya talent seperti kamu untuk menjadi sama seperti kamu. Betul? Misal kayak Madam Yose, suaranya bagus, kalau nyanyi oke, begitu kan. Ada tanggung jawab yang Tuhan taruhkan di Madam Yose. Melihat di antara anak-anak ini siapa yang punya potensi sehingga bisa menjadi sama kayak Madam Yose. Betul? Miss Regina juga. Begitu loh, ya. Ini perlu kita pikirkan bersama. Pemain musik misalnya Mr. Chris, kalau main keyboard kan keren bener begitu. Berarti Anda punya tanggung jawab untuk meregenerasi penerus Anda. Dari antara kita siapa kira-kira yang bisa kita latih, kita persiapkan, begitu. Ya. Itu mesti kita lakukan, begitu. Nah, inilah yang dinamakan pemimpin harus memuridkan anggota-anggotanya. Kayak Mr. Stefanus mau ninggalin Sabtu ceria yang anak-anak SMA, dia nyiapin siapa? Mr. Jual. Ya memang itu yang harus dilakukan, begitu. Jadi Mr. Stefanus mau kuliah ke Jakarta. Nah, ini yang harus kita perhatikan, begitu. Hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Bahkan termasuk dirimu, halo anak-anak SMA, ya. Siap-siap kamu nanti akan terlibat dalam pelayanan. Saya dengar ada beberapa dari kalian yang pintar main musik, begitu kan? Ya, termasuk siapa ini? Prisil, ya, pintar main musik. Ayo kita terlibat di dalamnya sama-sama, begitu. Kita beri diri kita terbaik untuk kita melayani. Karena kalau semua kita, ya, ambil bagian di dalam pelayanan ini, maka kita sedang membereskan masalah dan sedang mencari jalan keluar untuk masalah yang dihadapi oleh gereja.
Tidak heran kalau ada gereja-gereja yang isinya orang-orang tua semua. Pemain musiknya udah orang tua, liturgosnya orang tua. Kenapa? Karena tidak pernah meregenerasi. Ya, ini masalah yang serius yang harus dihadapi gereja. Termasuk Pak Andrean nih, strategi pemuridannya pinter. Yuk, ajarkan itu kepada generasi penerus, ya. Ini mesti kita lakukan begitu. Karena nggak semua hal bisa kita handle. Kalau semua dilibatkan, maka pekerjaan akan semakin besar, semakin luas, dan semakin ringan tentu saja. Ya, jadi anak-anak SMA perhatikan ini ya. Kalian akan semakin dalam dilibatkan di dalam pelayanan. Masalah ketiga, kelelahan yang tidak terhindarkan. Kelelahan yang tidak terhindarkan. Yitro dengan bijak menunjukkan konsekuensi dari sikap yang diambil Musa itu. Dengarkanlah Musa, engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta dengan engkau ini. Cara memimpin yang demikian tidak akan dapat bertahan lama. Dan jelas sekali akan membuat semua pihak kelelahan. Makanya Bapak Ibu, sekarang kita melibatkan semua orang, sebanyak mungkin orang terlibat di dalam pelayanan. Gak bisa kalau semuanya dikerjakan sendiri-sendiri. Pengurus pun bagian apa juga multimedia misalnya harus melibatkan orang lain untuk menjadi bagian dari timnya, begitu. Apalagi tim penginjilan ini yang programnya begitu banyak sekali, sering rapat. Gak bisa dikerjakan sendiri, harus melibatkan nih anak-anak muda, ini harus bisa kita libatkan semuanya, ya. Nah, Yitro sampai harus memberikan penekanan berulang di dalam nasihatnya itu. Pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja, kata Yitro. Dalam interaksi kita dengan pemimpin, saya sering menemukan para pemimpin yang kelelahan, Bapak Ibu. Terkadang saya juga capek rasanya, ya. Orang-orang yang melayani Allah dengan komitmen yang sangat tinggi, tetapi tidak memiliki relasi-relasi yang berkualitas, ini sangat bahaya sekali. Rasa lelah dan beratnya beban pelayanan membuat kita merasa kehilangan semangat. Jadi kadang kalau kita ada di posisi-posisi pemimpin, kita nggak tahu mau curhat ke siapa dengan pergumulan kita, begitu. Tetapi tidak bisa tidak, regenerasi harus dilakukan. Jadi sebenarnya apa nasihat yang terkenal yang diberikan Yitro kepada Musa itu apa? Jawabannya adalah delegasi. Belajar mempercayakan tanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, bagian tersulit dari delegasi adalah melepaskan kendali. Kita pasti ikut campur. Yang sulit bukan delegasinya sebenarnya. Kamu ya mimpin mujian, begitu. Ini dirasa nggak pas. Wah, nggak pantas kamu, jangan. Tetapi bagaimana melepaskan kendali, ini yang sulit, begitu. Ini yang sulit, melepaskan kendali. Bagi para pemimpin yang bisa mengendalikan segala sesuatu dan mengatur detail hingga yang sekecil mungkin, melepaskan kendali ke tangan orang lain itu membutuhkan paradigma yang besar, sebuah perubahan paradigma yang besar. Tempatkanlah mereka sebagai pemimpin. Tidak terbayangkan, tidak ada orang yang lebih baik dari Musa untuk membereskan masalah itu. Tempatkanlah mereka sebagai pemimpin. Sewaktu-waktu mereka harus mengadili. Nanti kalau salah keputusan gimana? Apakah kita tidak salah dengar? Mereka bisa mengadili sewaktu-waktu atau kapan saja diperlukan. Mereka bisa menghandle masalah-masalah di dalam gereja. Ini sangat beresiko sekali. Ini menakutkan dalam bahasa sehari-hari.
Mana mungkin? Mereka masih terlalu muda, kurang berpengalaman, belum cukup diperlengkapi. Tidak mungkin mereka mau ditempatkan jadi pemimpin, ngajar sekolah minggu, nyanyi, memimpin puji-pujian di sekolah minggu. Aduh, bahaya, nanti mereka salah ngomong, terus nyanyinya fales dan lain sebagainya. Tetapi perhatikanlah kebenaran yang akan saya sampaikan kepada kita. Tidak ada seorang pun yang tidak tergantikan. Halo? Tidak ada seorang pun yang tidak tergantikan. Saya tidak selamanya menjadi gembala di tempat ini. Ada waktunya. Ya, ada periodenya. Saya tidak selamanya menjadi ketua yayasan di tempat ini. Ada masa periodenya yang diberikan, dan itu bisa berganti-ganti orang lain. Ya. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang tidak tergantikan. Saudara juga nggak tahu kapan saya akan mati. Kalau saya mati, harus ada yang gantiin dong, betul nggak? Maka Bapak Ibu, mendelegasikan, meregenerasi, itu adalah hal yang penting. Dan kita mesti mempersiapkan orang. Saya berencana pensiun usia 50. Sekarang usia saya 39. Itu udah saya rencanakan dari usia 38, 1 tahun yang lalu. Saya udah sampaikan sama pusat berencana pensiun usia 50. Artinya 11 tahun lagi saya mesti pensiun, karena saya ingin fokus menulis buku dan menjadi seorang dosen. Nah, saya mencoba mencari orang dan mempersiapkan orang untuk kedepannya bisa berada di posisi-posisi strategis seperti ini, begitu. Nah, pasti teman-teman tahu siapa yang sangat dekat dengan saya dan sedang saya persiapkan ke sana. Nah, saya tahu saya akan selesai. Gak usah disuruh selesai pun, semua ada waktunya, begitu loh. Ya, gak bisa saya sampai tua, sampai mati, itu gak bisa, pasti mati begitu. Nah, ini yang perlu juga dipahami oleh semua kita yang ada di tempat ini. Gak mungkin Mr. Chris bakalan main keyboard terus di tempat ini. Ada masanya dia nanti bakalan kuliah ke Bandung, begitu, ya kan? WL siapa? Madam Yose di tempat ini. Harus regenerasi, menyiapkan orang, begitu, ya. Kita semua yang ada di tempat ini mesti paham hal itu. Mengakui kebenaran ini mungkin melukai ego. Aku mau digantikan, aku kan pemimpin di tempat ini, masa aku mau digantikan? Ini adalah sebuah prinsip yang mendasar. Kita tidak bisa selamanya duduk di dalam posisi-posisi penting di dalam gereja. Maka kita harus menempatkan orang-orang sebagai pemimpin. Ajar mereka, latih mereka, muridkan mereka, berdayakan mereka. Inilah yang dimaksud dengan prinsip mendelegasikan. Dan kita tahu memang bagian tersulit dari delegasi adalah melepaskan kendali. Tetapi saya mau katakan kepada kita, tidak ada jalan keluar. Ya, tidak ada jalan keluar yang paling penting untuk mengatasi masalah gereja yang paling besar, yaitu pertumbuhan tanpa kedalaman. Satu-satunya jawaban untuk kita menemukan jalan keluar adalah kita memuridkan, mendelegasikan, dan meregenerasi. Itu tugas siapa? Apakah tugas gembala? Tidak. Tugas semua kita bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan percayakan untuk kita memuridkan yang lain menjadi sama seperti kita. Saya bertanggung jawab untuk memuridkan orang yang kelak akan menggantikan saya. Semua juga sama. Pengurus-pengurus, pemimpin-pemimpin, kalian bertanggung jawab untuk memuridkan dan mendelegasikan orang-orang yang akan menggantikan kalian atau menjadi mitra untuk mengembangkan pelayanan ini.
lebih besar lagi. Rekan-rekan yang terkasih, apa yang diajarkan di dalam kitab Keluaran ini seharusnya menjadi dasar untuk kita berpegang bahwa ada jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh gereja hari-hari ini, yaitu pertumbuhan tanpa kedalaman. Tidak ada cara lain selain pemuritan dan membawa mereka semua untuk bertumbuh ke dalam, semakin mencintai Tuhan dan memakai hidup mereka untuk Tuhan. Mari kita berdoa.